Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kali ini akan berdiskusi mengenai apa itu surat kuasa khusus. Semoga bermanfaat ya. Kata surat kuasa sudah familiar kita dengar. Namun kali ini kita akan diskusikan surat kuasa yang di belakangnya ditambah kata khusus. Nah, pertama yang harus kita ketahui, apa sih arti pemberian surat kuasa? Nah, itu tentu kita berpijak pada ketentuan pasal 1792 KUH Perdata. Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Di sini Bapak Ibu semua, yang perlu digarisbawahi dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Nah, selanjutnya apa sih dampak atau akibat hukum dari pemberian kuasa tersebut? Nah, ini yang harus kita catat. 1. Pemberi kuasa melimpahkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai yang telah ditentukan dalam surat kuasa. Kemudian yang kedua, penerima kuasa mempunyai hak penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, tentunya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Terus yang ketiga yang harus dicatat, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan penerima kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa. Nah, kita lanjutkan lagi. Di mana sih diatur mengenai surat kuasa khusus? Ini nih yang kita mau bahas pada hari ini. Bagi para mahasiswa Fakultas Hukum atau sarjana hukum, tentu tidak asing lagi dengan pasal 1795 KUH Perdata. Nah, di sini diatur kuasa dapat diberikan secara khusus. Pertanyaannya, khusus untuk apa sih? Nah, tentu untuk suatu kepentingan tertentu atau lebih. Inilah yang menjadi legitimasi pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Terus, satu hal lagi, setiap surat kuasa khusus harus dicatat dalam register kuasa khusus di kepanitraan pengadilan. Kemudian, setiap orang yang berperkara di pengadilan dapat mewakilkan kepada seorang wakil atau lebih sebagai kuasanya untuk beracara di muka sidang pengadilan. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Surat kuasa khusus juga dapat diberikan dengan hak substitusi. Nah, ini menarik. Apa itu hak substitusi? Secara sederhana artinya pelimpahan. Nah, dengan adanya hak substitusi, maka apabila penerima kuasa berhalangan, maka ia dapat melimpahkan kuasa tersebut. Lalu pertanyaannya, apa sih manfaat hak substitusi itu? Tujuannya agar jangan sampai perkara yang sedang
disidangkan di pengadilan menjadi berlarut-larut, bahkan terhenti, yang disebabkan oleh karena penerima kuasa berhalangan. Nah, Bapak Ibu, masih tentang hak substitusi. Dalam praktek peradilan, kuasa yang dapat dilimpahkan dengan hak substitusi dapat dalam hal tertentu saja. Misalnya, hanya terbatas untuk menyerahkan atau menerima jawaban, replik, duplik, atau kesimpulan. Atau bisa juga meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh penerima kuasa awal. Kita lanjutkan ya. Hak substitusi itu harus juga disebutkan secara tegas dan jelas dalam suatu surat kuasa khusus. Karena apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan hak substitusi, maka tentu dibolehkan hak tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Nah, sehingga tanpa ada hak substitusi, kuasa tadi tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sehingga dalam mempertimbangkan surat kuasa khusus, Bapak Ibu semua, tentu kita harus teliti. Nah, memeriksa surat kuasa khusus tersebut. Apakah surat kuasa khusus tersebut disertai dengan hak substitusi atau tidak? Nah, kita lanjutkan kembali ke apa sih syarat dan formulasi surat kuasa khusus. Nah, ini nih. Yang pertama, secara khusus kita harus mempedomani ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR, di mana telah diatur syarat pokok surat kuasa khusus, yaitu harus berbentuk tertulis atau akta. Kedua, yang harus dipedomani juga ada beberapa surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yaitu 1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di pengadilan. 2. Menyebut kompetensi relatif. 3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak. 4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Nah, lebih lanjut, surat kuasa khusus hanya dapat dipergunakan untuk satu pengadilan saja. Nah, itu ya. Namun dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa juga diberikan untuk tingkat banding dan kasasi. Maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan banding dan kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru. Terus bagaimana untuk pemeriksaan di tingkat di peninjauan kembali atau PK? Nah, untuk pemeriksaan peninjauan kembali diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Apa alasannya? Karena pemeriksaan peninjauan kembali adalah tingkat pemeriksaan persidangan yang luar biasa, bukan pemeriksaan biasa sebagaimana halnya banding dan kasasi. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan diskusi ini. Mohon tanggapannya. Saya Ade Suherman pamit undur diri, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, selalu bekerja keras, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.